Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mengingatkan kembali untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, jaga jarak minimal 1 meter. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, pakai masker. Yang keempat, makan makanan yang sehat. Oke anak-anak. Oke, kita lanjut ya. Anak-anak yang Ibu banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak yang Ibu banggakan, di sini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Ya, Cika. Iya, bagus sekali. Benar bahwa teks eksposisi itu adalah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Oke. Sebelum kita membahas materi kita hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian teks eksposisi. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis teks eksposisi. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri teks eksposisi. Yang keempat, menjelaskan struktur teks eksposisi. Yang kelima, menjelaskan kaidah teks eksposisi. Dan yang terakhir, kalian akan membaca sebuah teks eksposisi dan mengidentifikasi struktur apa saja yang ada dalam teks eksposisi tersebut. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Jika sudah paham, kita lanjut ke part selanjutnya. Pertama, ada pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca untuk mempertegas masalah yang disampaikan. Biasanya dilengkapi dengan gambar dan data statistik. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, selain pengertian teks eksposisi, tujuan dari teks eksposisi itu sendiri adalah agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Di sini ada contohnya seperti: sementara itu,
Sri Handayani mengungkapkan anggaran pendidikan yang disiapkan Pemprov NAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun 2002 tergolong besar, yaitu sebesar 1,57 triliun rupiah. Di pihak lain, ia menyoroti kecilnya anggaran yang disiapkan Pemprov NAD untuk masalah ketenagakerjaan yang hanya 0,1% atau sebesar 2,3 miliar rupiah. Jadi itu adalah contoh dari teks eksposisi, yaitu memberikan informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Jika sudah paham, kita lanjut ke part selanjutnya. Dalam eksposisi terdapat jenis-jenis. Yang pertama, ada eksposisi definisi. Ada yang tahu apa itu eksposisi definisi? Iya, Ciko? Iya, betul sekali. Jadi, eksposisi definisi itu adalah menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberi penjelasan dengan batasan makna. Yang kedua, ada eksposisi proses. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Apa itu eksposisi proses? Iya, Dinda, silahkan. Iya, bagus sekali. Jadi, eksposisi proses yaitu memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu dalam pembuatan hal tertentu. Yang ketiga, yaitu eksposisi ilustrasi. Eksposisi ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. Penggambaran ini melihat kesamaan sifat dari topik yang satu ke topik yang lain. Dengan ciri-ciri biasanya terdapat konjungsi seperti atau bagaikan dan nomina ibarat. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Jika sudah paham, kita lanjut ke jenis yang keempat, yaitu eksposisi pertentangan. Ada yang tahu apa itu eksposisi pertentangan? Oke, jika ada yang belum tahu, jadi eksposisi pertentangan ini biasanya berisi topik yang dijelaskan dari sisi kontradiksi yang biasanya berhubungan dengan topik yang lain. Paham anak-anak? Oke, kita lanjut yang kelima, yaitu eksposisi perbandingan, yaitu membandingkan antara satu dengan yang lain menjadi ciri dari teks eksposisi ini. Dengan cara demikian, pembahasan suatu persoalan akan lebih jelas daripada hanya dengan berfokus pada persoalan itu sendiri. Yang keenam yaitu eksposisi klasifikasi. Ada yang tahu apa itu eksposisi klasifikasi? Iya, Ciko? Iya, bagus sekali. Eksposisi klasifikasi ini yaitu berfungsi untuk mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. Kita lanjut ke nomor 7, yaitu eksposisi berita. Eksposisi berita ini biasanya berisi informasi yang biasanya terdapat pada media massa yang bersifat aktual dan faktual. Informasi yang diangkat berupa peristiwa-peristiwa tertentu. Baik anak-anak yang Ibu banggakan, sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut ke jenis eksposisi yang terakhir, yaitu eksposisi analisis. Ada yang tahu apa itu eksposisi analisis? Iya, Ina, silahkan.
Iya, bagus sekali. Jadi, eksposisi analisis itu yaitu berisi pengamatan yang mendalam. Lalu pada bagian argumentasi dibahas secara bertahap. Baik anak-anak, sampai di sini sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika sudah paham dan belum ada yang ditanyakan, kita lanjut ya. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksposisi. Di sini, ciri-ciri teks eksposisi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, bersifat objektif, yaitu pada pembahasan persoalan dan tidak menggunakan kata atau frasa yang bersifat menarik emosional pembaca, sehingga tidak memihak kepada pihak apapun. Yang kedua, bersifat informatif. Ada yang tahu bersifat informatif itu seperti apa? Iya, Eva? Iya, bagus sekali. Jadi, bersifat informatif artinya setelah dibaca, pembaca merasa mendapatkan informasi tambahan. Yang ketiga dari ciri teks eksposisi yaitu memuat fakta. Yaitu fakta dapat berisi data berupa angka. Misalnya, tingkat kasus trafficking selama sedekade terakhir. Oke, yang keempat yaitu bahasa baku. Jadi, ciri-ciri teks eksposisi itu menggunakan bahasa baku dengan ragam laras ilmiah dan gaya bahasa yang lugas. Selain itu, tanda baca dan ejaan juga sangat diperhatikan yang ditulis berdasarkan PUEBI. Oke anak-anak yang Ibu banggakan, sampai di sini sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas? Iya, Tino silahkan. Oke, tadi sudah Ibu jelaskan, jadi bahwa bersifat objektif yaitu bahwa pada pembahasan persoalan dan tidak menggunakan kata atau frasa yang bersifat menarik emosional pembaca. Jadi, bersifat objektif itu tidak menggunakan kata atau frasa yang bisa membuat emosional si pembaca sehingga tidak memihak kepada pihak apapun. Oke, Tino, sudah paham? Oke, jika sudah paham, kita lanjut ya. Dalam teks eksposisi terdapat beberapa struktur. Yang pertama, ada pernyataan pendapat atau tesis. Pada bagian ini berada pada bagian awal teks yang berisi topik yang diangkat oleh penulis. Selain itu, opini dari penulis juga termasuk di dalamnya. Opini ini membuat pembaca untuk memosisikan diri apakah pro ataupun kontra. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Jika sudah paham, kita lanjut ke struktur yang kedua, yaitu argumentasi. Ada yang tahu apa itu argumentasi? Iya, Fitria, silahkan. Iya, betul sekali. Jadi, argumentasi itu setelah topik diangkat melalui opini, bagian selanjutnya ialah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat, serta sistematis. Semakin ilmiah data yang diberikan dan dengan penjelasan yang runtun, maka semakin baik pula kualitas dari tulisan tersebut. Karena itu, bagian ini pada umumnya lebih dari satu paragraf. Sebab, selain data dan fakta, beberapa jenis teks eksposisi memberikan penyajian contoh beserta alasan. Baik anak-anak, sampai di sini sudah paham? Oke, jika sudah paham, kita lanjut ke struktur yang terakhir, yaitu
penegasan ulang. Pada bagian ini berada pada paragraf akhir, sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Tesis disebutkan, tetapi biasanya tidak secara langsung, yaitu dengan menggunakan kata rujukan seperti titik-titik. Pada akhirnya, persoalan tersebut masih menjadi perdebatan, titik-titik. Kata tersebut merujuk pada yang diangkat pada bagian tesis. Oke anak-anak, sampai sini sudah paham? Masih semangat untuk belajar? Masih semangat? Oke, jika masih semangat, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di dalam teks eksposisi terdapat juga kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama yaitu menyatakan pendapat. Menyatakan dan menjelaskan pendapat, contohnya seperti minum air putih adalah salah satu yang paling esensial di alam tubuh. Hal ini disebabkan selain 2/3 dari tubuh kita adalah air, air juga dapat membersihkan tubuh dari racun dan menyumbang nutrisi penting ke sel-sel tubuh. Jadi, itu adalah contoh dari menyatakan dan menjelaskan pendapat. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Kita lanjut kedua, yaitu memuat fakta. Maksudnya yaitu bersumber dari penelitian yang diperlukan data untuk menyajikan informasi. Yang ketiga yaitu penegasan pendapat. Pada bagian ini, penegasan pendapat berada di bagian penutup yang bersifat objektif dengan ragam ilmiah dan kalimat efektif. Yang keempat yaitu penggunaan pronomina. Ada yang tahu apa itu pronomina? Iya, Tiara. Iya, bagus sekali. Pronomina atau sering disebut juga dengan kata ganti. Pronomina adalah kelas kata yang berfungsi untuk mengganti nomina atau kata benda atau frasa nomina. Oke, sampai di sini sudah paham anak-anak? Jika sudah paham, kita lanjut ke kaidah nomor 5, yaitu penggunaan leksikal. Leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina kata benda, verba kata kerja, adjektiva kata sifat, dan kata keterangan adverbial. Sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut ke kaidah yang terakhir, yaitu penggunaan konjungsi. Pasti kalian tidak asing lagi kan mendengar apa itu konjungsi? Ada yang tahu apa itu konjungsi? Iya, Riki? Iya, bagus sekali. Jadi, konjungsi itu atau sering disebut dengan kata hubung atau kata hubung dalam teks eksposisi berfungsi agar argumen penulis dapat diperkuat. Baik anak-anak, sampai di sini sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ya. Baik anak-anak, coba perhatikan, di sini ada contoh teks eksposisi yang berjudul pentingnya meminum air putih untuk kesehatan. Sebelum Ibu memberikan tugas, silahkan kalian baca contoh teks eksposisi di sini yang berjudul pentingnya meminum air putih untuk kesehatan. Silahkan dibaca ya anak-anak dan dipahami, oke? Anak-anak yang Ibu banggakan, di sini sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan kalian tugas.
yaitu sesuai instruksi tadi. Pertama, kalian harus membaca terlebih dahulu teks eksposisi di atas. Yang kedua, setelah membaca dan memahaminya, silahkan kalian identifikasilah struktur apa saja yang terdapat pada teks eksposisi di atas. Sudah paham mengenai tugasnya, anak-anak? Oke, jika sudah paham, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu mengingatkan kembali untuk kalian semua, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Sebelum menutup, ada yang ingin memberikan kesimpulan? Iya, Dinda? Iya, bagus sekali. Jadi, kesimpulan kita hari ini mengenai teks eksposisi yaitu bahwa teks eksposisi adalah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Untuk mempertegas masalah yang disampaikan, biasanya dilengkapi dengan gambar dan data statistik. Tujuannya agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Oke, anak-anak, sampai di sini sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafalkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu memohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.